Assalamualaikum Kak semuanya. Salam. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya di Education Game Show bersama Dewa Edu nih di hari ini. Berarti masih semangat ya buat sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu ada BTS Back to School bareng Dewa Edu. Apa itu? Jadi BTS di sini tuh ada beberapa pertanyaan yang bakal aku ajuin ke masing-masing dari kakak-kakak di sini. Pertanyaan itu harus dijawab dari kakak di sini, mau itu benar ataupun salah. Dan kita langsung aja ke pertanyaannya kali ya. Mungkin pas kita dewasa ini beranggapan kalau misalkan hari itu berjalannya semakin cepat nih Kak. Tapi yang benar dalam ilmu pengetahuan fisika ya, terutama semakin hari itu semakin cepat atau semakin hari itu semakin lama sih Kak? Siapa dulu nih yang mau jawab? Oh, jadi pertanyaannya tiap hari ini ya? Tiap hari semakin itu makin hari lama semakin cepat atau makin lama? Oh, ya. Kalau aku kan emang orang fisika ya. Yang lain dulu Iya. deh. Yang lain dulu. Ini Mas Radit udah ganti hari tetap aja begini ya. Masih nunduk ya. Iya, kepala nih. Mau Kebangun-bangun. gerak-gerak. Ini kayak Siapa nih Kak yang mau jawab dulu nih dari Mas Risma atau Mas Yakin atau Mas Radit dulu? Gimana ya? Iya, semakin cepat menurut itu sih. Semakin cepat. Ada alasannya nggak tuh Mas Yakin? Kerasa cepat aja sih mungkin. Tapi untuk sebenarnya cepat nggak ya? Cepat nggak ya? Oh, feelingnya berarti kuat ya? Feelingnya kuat ke cepat berarti ya? Makin hari makin cepat. Oh, pakai feeling ya. Pakai feeling, pakai perasaan. Ya. Oke nih. Mungkin dari Mas Radit nih, biar bangun Mas Radit. Mas Radit mau jawab. iya. Terima kasih. Dalam pengaruh apa? Bius nih menjawabnya nih. Aduh. Ya. Jadi nebak aja ya. Tebakan saya makin hari semakin cepat juga, tapi alasannya belum ketemu. Ya feeling juga ya. Secara biologi gimana ya? Kalau secara biologi periode tuh nggak diamati sama biologi ya. Tapi kalau waktu semakin cepat tuh yang mungkin adalah ketika dia enggak ya, itu mah cahaya masuk ruang hampa, waktunya jadi itu ya, jadi berkurang enggak ya kan? itu relativitas kan sebenarnya. Kalau benda itu waktu itu kan sebenarnya nggak ngaruh ya, makin cepat atau makin lambat itu kan. Nah kalau Mas Yakin itu tuh kayak feeling aja paling ya. Misalkan ya, ini yang cowok-cowok nih ya, kalau ketemu ceweknya gitu kan waktu terasa cepat juga. Karena memang Iya. Dunia serasa milik berdua ya Kak Gema. Dunia yang lain kontrak gitu. Nah, tapi kalau ketemu sama mau belajar gitu kan, kesannya 5 menit lagi mau pulang, 5 menit itu lama banget rasanya kan. Nah, itu kan lebih ke feeling kan. Nah, tapi kalau yang fisika ya waktu semakin lama, semakin cepat atau lambat, sebenarnya enggak sih. Karena kan sehari kan tetap 24 jam kan, tetap 24 jam kurang lebih ya. Kayak gitu sih. Oke. Terakhir nih dari Mas Risma nih, Mas Risma udah ngelamun nih sepertinya udah gak sabar buat jawab nih. Nggak ngerti, nggak pernah belajar gituan, tapi kok kayaknya lebih cepet ya. Cepet Ini ya kayaknya, berarti feeling ya Mas? Iya, sama ini nggak tahu ada hubungannya apa enggak sih, tapi setauku satu hari itu nggak tepat 24 jam gitu, lebih cepat sedikit itu. Enggak tepat 23 jam berapa gitu ya. Iya. Itulah menunjukkan hari kabisat kan ya, kalau nggak salah. Jadi setahun itu 365 seperempat hari kalau saya sok pintar banget. Saya jadi ingat itu Mas, yang film atau apa ya, yang pas di luar angkasa atau di itu si penjelajahnya tetap muda, terus yang di bumi itu udah
berapa Oh, lama udah menua, itu apa tuh? Film Interstellar ya? apa lupa. Iya, Iya, Interstellar. itu Interstellar, ya. iya. Iya, Nah, itu hubungannya ada nggak sih sama pertanyaannya Mbak Pipi tadi? iya. Itu tadi kalau saya tuh jelasinnya feeling-feeling doang kan, karena Mas yakin jawabnya. Pakai intuisi sama Mas Risma. Kalau Hmm. itu tuh pakai teori Einstein ya, teori relativitas khusus Einstein. Nah itu tuh kalau benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan terdilasi ya, terkontraksi waktunya, jadi makin pendek. Jadi kalau misalkan saya sama Mas Risma nih seumuran misalkan kan, Mas Risma keluar dengan kecepatan cahaya c, gitu kan, mendekati kecepatan cahaya, maka waktu menurut Mas Risma kan saya berkontraksi kan. Jadi ketika 30 tahun kemudian saya harusnya umurnya misalkan awalnya 20 jadi 50, pas Mas Risma balik biasa aja umurnya masih 30. Karena waktu bagi Mas Risma tuh lebih pendek gitu. Tuh teman-teman Oke, kalau mau belajar fisika lebih lanjut ya bisa ini ya hubungin. oke, back to topic Kak Gema. Jawabannya ini ya, sangat ilmiah sekali. Dan emang tadi jawabannya apa sih? Kenapa semakin hari itu semakin cepat atau semakin lama? Jadi jawabannya itu semakin hari semakin cepat itu salah ya. Karena tadi kata Kak Gema juga semakin hari itu kenapa kalau misalkan semakin hari semakin cepat itu salah? Mungkin kalau misalkan kita nih selama 24 jam yang selalu sibuk terus pasti ngerasanya waktu berjalan makin cepat. Tapi nyatanya bumi itu mengalami perlambatan terus-menerus karena gravitasi bulan. Nah, oleh sebab itu fenomena ini durasi sehari itu bisa lebih lama 1,7 mili per detik setiap abadnya berdasarkan ilmu fisika. Oh gitu. Oh baru tahu. Gitu. Iya, Kak. Ini memang melambat ya sebenarnya. Tapi 1,7 Iya, berdasarkan 1,7 mili detik per detik per abad. per abad. Bayangin aja 1000 tahun itu baru 1,7 detik ya. 1,7 detik kali Iya. 1000. Tapi kalau dihitung kalau misalkan dia berkurang kecepatannya, momentumnya berkurang, energinya kemana Kak perginya? Oh, pertanyaan yang bagus ya. Gimana Iya ya, teman-teman? benar juga ya. Energinya bertransformasi sih yang jelas ya, nggak musnah ya kan. Ya, cuma kan transformasi paling dekat adalah energi panas, kalau enggak energi bunyi. Masalahnya adalah di ruang angkasa itu hampa kan. Kalau dia ada udara mungkin dia bunyi kan. Jadi tiap planet bergerak tuh kayak gitu kan. Ada bunyi gitu kan. Tapi kan Iya. nggak ada bunyi. Nah kalau ini bagus banget pertanyaan Mas Yakin. Kalau menurut saya nih, jadi ada miskonsepsi Mas Yakin. Jadi kan kalau orang bilang bumi mengelilingi matahari, tok gitu doang. Sebenarnya matahari juga mengelilingi bumi. Nah ini mungkin Bumi. baru didengar ya. Jadi gini, kan matahari itu kan gede ya masanya ya, bumi itu kecil ya. Jadi sebenarnya kan kenapa kita anggap bumi mengelilingi matahari? Karena masa bumi itu kecil banget dibanding masa matahari. Jadi kesannya matahari nggak gerak sama sekali. Padahal sebenarnya matahari itu gerak loh, muter loh gara-gara bumi. Cuma nggak kelihatan. Jadi itu kayak orang main ski es gitu, cowok sama cewek main ski es mungkin ya pernah lihat ya. Yang tari yang ski es yang muter-muter itu. Cowoknya muter udah dikit tuh di tengah doang. Ceweknya udah muter indah gitu kan, jauh. Atau teman-teman mungkin pernah lihat itu film Marsha and the Bear gitu. Buruannya udah muter di tempat. Marsha udah muter jauh gitu. Wah, dia ketemu gitu kan. Kayak Smackdown gitu loh, muter-muter kayak gitu. Tapi si Marsha jauh. Nah, itu kenapa? Karena masa si beruang itu besar banget dibanding Marsha. Nah, jadi yang kalau jawaban pertanyaan Mas Yakin tuh kalau saya sih bilangnya ini ya, karena dia melambat, sebenarnya sistemnya nggak melambat. Jadi ketika bumi momentumnya berkurang, menambah di momentum matahari, tapi nggak kelihatan. Kayak gitu sih saya. Transmisinya gimana Mas? Kenapa ya? Perpindahannya bagaimana kalau bisa berpindah ke matahari? Ya,
Kalau dijelasin detailnya sih harus dihitung-hitung. Cuma intinya kayak gitu, momentum sudutnya harus nggak berubah. Karena kan nggak ada torsi ya. Aduh, ini fisika banget ya. Ini panjang dar. Ini nanti yang komen ya, ngoceh sendiri nih kakak yang ini ya. Nggak percaya aja deh, emang gitu konsepnya. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan dari kita SD mungkin ya, dari SD, SMP, SMA, kita pas pelajaran sejarah, mungkin guru kita selalu kayak jelasin Indonesia ini dijajah sama Belanda selama 350 tahun. Nah, ini benar atau enggak sih, Kak? Atau cuma mitos aja ya? Siapa yang mau jawab duluan? Kalau kayaknya enggak deh, mitos itu kan. Tapi ada argumen Kenapa bertahan. tuh, Kak, mitos? Ya ada argumen, cuma nggak tahu ya ini bisa ini apa enggak ya. Jadi sebenarnya kalau menurut kakak, ya Indonesia kan merdeka tahun 45 ya, 17 Agustus 1945. Tapi sebenarnya kayaknya tahun 49 ya. Karena saat itu baru diakui sama Belanda. Jadi ketika 45 itu kan Indonesia merdeka, diakui sama banyak negara, kecuali Belanda. Nah, kenapa? Karena Belanda masih menganggap Indonesia ini teritorinya mereka. Maka yang dilakukan Belanda saat itu, agresi militer dan lain-lain, itu sebenarnya cuma apa ya? Untuk mempertahankan wilayah kekuasaan mereka gitu. Jadi kalau 350 tahun enggak juga sih. Karena bisa aja lebih, ya kan? Kan 49. Nah, tapi bisa juga enggak, karena suatu saat pada tahun 1800-an berapa gitu, kalau saya Inggris dia menguasai. Gimana yang lain? Yang lain gimana? Ini nggak jago-jago sejarah amat sih, tahu-tahu doang. Ya nih, siapa nih? Mas Radit mau jawab, Mas Radit? Aku jawabnya itu bukan mitos deh, karena alasannya kalau itu mitos berarti sekolah mengajarkan hal yang salah. Tapi di sekolah emang diajarin gitu, Mas? Gimana? Iya, iya sih, kayak iya kan? Iya, cuma yang 350 itu kayak ini nggak sih? Kayak omong-omongan doang, kan nggak ada di buku banget kan ya? Ya nggak sih? Oh, nggak tegas dinyatakan segitu gitu. Ya. Ya nggak tegas gitu kalau nggak salah saya ya. Tapi saya sejarahnya remedial sih ya. Sekolah bagusnya fisika doang. Tapi ada bacaan 3,5 abad kalau nggak salah ya, kalau pernah baca di buku sejarah tuh. Oh ada ya? Abad bukan tahun. Hitungannya abad. Iya, abad. Kalau dari jawaban Mas Yakin nih, gimana Mas Yakin? Aku bilang itu mitos sih. Ada dua alasan. Yang pertama 3,5 abad itu dihitung dari kedatangan Belanda ke Indonesia. Dan mereka datang ini bukan untuk menjajah. Awalnya untuk berdagang. Asli dagang, terus ke monopoli dagang. Ya dagang lah intinya. Yang kedua, saat itu belum ada yang namanya Indonesia. Saat itu masih banyak kerajaan-kerajaan. Ya mungkin bisa nyebutkan satu kerajaan jajah mungkin. Tapi belum ada istilah Indonesia saat itu. Dua itu sih argumenku. Jadi dari awalnya. Kalau Mas Gimati kan dari akhirnya. Aku bilangnya dari awalnya. Oh, keren juga ya. Weh, sudah cukup mewakili ya Mas Yakin. Mas Risma nih, gimana pendapat Mas Risma? Menurutku ini sebenarnya 50-50 lagi ya. Aku milih mitos. Soalnya 350 itu bilangan bulat gitu. Ngepasin banget. Iya. Betul. Ada matematika banget. Dan bilangan bulat kelipatan 10 gitu kan, kayak kenapa nggak 352, 353 gitu. Iya. Nah, tapi aku nggak kayak udah nggak heran gitu kalau ada sejarah itu yang tidak benar dengan kenyataannya. Kayak soalnya pernah baca tuh kalau sejarah itu ditulis oleh orang yang menang. Jadi ya sejarah yang itu ya menurut politik dari orang-orang yang merdeka itu pas saat itu. Jadi aku nggak tahu benernya apa, tapi kalaupun nggak bener itu udah nggak kaget gitu. Ini berat banget ya. Sejarah ditulis oleh orang yang menang. Aku nggak tahu sebenarnya. Tapi tepatnya nggak tahu bener enggaknya, tapi kayak kalaupun itu salah tuh nggak kaget gitu. Ini kayaknya keren-keren semua tadi ya jawabannya. Cuma tadi Mas Yakin nih udah cukup mewakili nih dari jawaban
antara mitos atau faktanya. Tapi emang jawabannya itu memang benar kalau Bung Karno ini pernah bilang ke rakyat Indonesia kalau misalkan Indonesia ini dijajah selama 350 tahun. Tapi itu cuma sebagai motivasi buat ngebangkitin semangat rakyat Indonesia sih, dan membalas perkataan dari orang Belanda. Ada namanya itu Bonifacius Cornelis de Jong yang pernah bilang kalau misalkan Belanda ini sudah berkuasa di Indonesia 300 tahun dan akan berkuasa 300 tahun lagi katanya. Tapi kalau misalkan pakai alasan kenapa jadi mitos, karena masuk datangnya Belanda itu tadi ya, dari kata Mas Yakin juga, itu tujuannya kan cuma berdagang ya, istilahnya menjejakkan kaki aja di tanah Indonesia. Oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Nah, argumen lain juga ada dari VOC tahun 1602. Itu juga diperkuat sama buku yang ditulis oleh Profesor Mr. G.J. Racing, bukan 350 tahun dijajah. Yang benar itu sebaliknya, kalau Belanda ini membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk menaklukkan seluruh wilayah yang ada di Indonesia, yang kita kenal sekarang dengan sebutan Indonesia. Terus tadi kata Mas Yakin juga ini ya, sebelumnya belum ada Indonesia ya, emang ya. Jadi kerajaan kan ya. Iya, masih terpisah-pisah ya Indonesia. Terpisah-pisah. Oke, pertanyaan ketiga nih. Dan mungkin terakhir kali ya. Sekarang ini kita lagi ada di fase pandemi COVID-19 dari tahun 2020. Mungkin di Cina mulai merebaknya tahun 2019 ya. Di Indonesia sendiri masuk tahun 2020. Tapi ada 4 varian COVID nih, Mas, yang paling berbahaya. Apa aja sih 4 varian COVID yang paling berbahaya itu? Siapa nih yang mau jawab duluan? Aku jujur aja alumni COVID. Tapi alumni Delta. Ini yang lain gimana? Ada yang kena nggak sih? Aku kena juga akhir 2020 tapi. Oh, awal-awal dong ya Mas? Yang belum bermutasi, masih murni. Di awal ya, dari kelelawar beneran. Jadi Batman ya? Gimana nih dari Mas Radit nih yang pernah ngalamin COVID juga ya berarti? Kalau 4 varian COVID yang paling berbahaya itu apa aja, Mas? Yang terakhir itu kan Omikron deh. Terus sebelum Omikron Delta. Sebelum Delta ada Alpha Beta. Emang itu ada? Sih kayaknya. Alpha Beta apa ya? Ada Alpha Beta ya? Nanti dokter Yakin bisa mengonfirmasi. Ada di mana dokter ya, langsung kan aku. Gimana dengan dokter Yakin? Kalau aku nonton di berita yang sering muncul itu ya, Alpha, Beta, Delta, Omikron ya. Alpha ini terkenal paling membunuh, paling ganas lah. Meskipun masa inkubasinya juga lama kan, ada 5 hari lebih misalnya yang Alpha. Dan yang paling banyak angka kematiannya kan dari Alpha ini. Maksudnya bukan angka kematian relatif aja, bukan mutlaknya. Dan Beta ini terkenal sangat cepat menyebar. Delta dan Omicron juga karena penyebarannya. Cuma Omicron gejalanya nggak separah Beta dan Delta kan. Hanya 4 itu ya Mas? Apa ada yang lain ya? Masa hanya 4 itu ya dalam waktu 2 tahun? Kan kalau nggak salah virus tuh cepet ya mutasinya. Kalau bermutasinya cepet tergantung materi genetiknya sih ya. Kalau yang ku baca kan ada yang virus RNA sama DNA. Nah yang ini nih virus RNA ya nggak sih? Ya, yang COVID nih. Kurang paham sih aku sebenarnya. Iya, karena nggak berpasangan, jadi nggak ada yang mengcover kalau ada kesalahan. Mungkin gitu sih logika aku sih. Mantap Mas Yakin. Dari siapa nih? Mas Risma atau Kak Gemma dulu yang mau nambahin? Ada yang mau ditambahin lagi nggak?
Ya, setuju sih sama Mas ya. Udahlah. Iya, setuju lah. Up. Sama Dr. Kevin. Tadi udah udah dibabat habis jawabannya sama Mas Yakin, benar banget. Tapi sebelumnya, kalau misalkan tadi dari kata Mas Radit ya, virus ini kan selalu memperbanyak dirinya ya, berlipat ganda, dan itu tuh ngaruh karena perubahan kode genetiknya gitu. Dan dari kode genetik itu mempengaruhi cara kinerja virus itu virus itu sendiri. Dan varian COVID ini ada 2 golongan sebenarnya, ada yang golongan rendah sama golongan yang ganas. Golongan rendah ini varian of interest dan golongan ganas ini varian of concern. Tadi ada 4 variannya yang udah disebutin Mas Yakin. Yang paling berbahaya ini alpha atau varian B117, terus beta varian B1351, terus yang ketiga varian gamma varian P1, terus ada varian delta yang paling ganas B16172. Itu emang Udah kan nggak masuk ternyata Omikron. Oh iya. Omikron nggak masuk ya. Oh gitu. Oke, luar biasa banget nih pemain kita pada hari ini. Emang benar-benar keren di bidang akademik, di bidang KSN. Dari Kagema ada Mas Risma dan Mas Yakin, dan ada Mas Radit yang dari awal sampai sekarang tidur ya, nunduk ke bawah, pegel lehernya Mas. Nanti mungkin setelah podcast ini ya panggil tukang pijat gitu. Mas Radit nih berbakat nih jadi politisi di DPR. Kenapa tuh? Iya benar. Aduh, nanti disensor kali ya Kak. Oke, teman-teman semua di sini kita akhirin segmen 2 BTS di episode pertama. Bisa kita saksikan lagi di episode selanjutnya nih. Buat yang nggak sabar, kita sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Back to School bareng Dewa Edu.